Maaf, sudah mulai ya? Maaf ya adik-adik ya. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak doakan untuk kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita, dan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kakak juga mengajak kalian untuk selalu bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kita sampai dengan saat ini. Oke adik-adik, sudah siap ya untuk kita beribadah? Ditinggal dulu gadgetnya, mainannya, HP-nya, segala sesuatunya yang bikin kita tidak fokus untuk beribadah. Nah, apa nih yang harus kita siapkan untuk beribadah? Yang harus kita siapkan untuk beribadah setelah kita mandi dan sarapan, siapkan hati, pikiran, dan waktu kita. Dan juga siapkan Alkitab kalian. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang baik ya. Kita nanti buka suara, ikut memuji Tuhan. Telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, dan lagi-lagi adik-adik jangan lupa untuk menggunakan tangan yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan aktivitas kita setelah di akhir ibadah nanti. Oke? Sebagai pujian pembuka, kita angkat satu pujian, tanda kita sudah siap beribadah kepada Tuhan kita dan memuji kebesarannya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bilang kepada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari adik-adik, kita buka suara kita untuk memuji Tuhan.
Amin. Pujian yang membawa kita semakin semangat untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi ini di dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Adik-adik boleh buka suara berdoa di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Terima kasih Tuhan telah pimpin dalam hidup kami sehari lepas sehari. Pagi hari ini kami mohon pimpinan tangan Tuhan untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga berkati untuk adik-adik, walaupun kami kecil tapi bela kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, dan kami bisa mengerti di dalam firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik ingat nggak tadi sebelum kita mulai ibadah, Kani kan masih sibuk, belum bersiap-siap untuk beribadah, masih sibuk sendiri sama gadgetnya, mainan HP, buka-buka HP, jadinya waktunya jadi terbuang karena sibuk main HP. Itu jangan contoh ya. HP atau gadget adalah penemuan yang sangat berguna, penemuan yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan di masa sekarang yang serba maju dan modern. Tapi di sini kakak mengingatkan adik-adik untuk memakai atau menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terpenting harus tahu waktu. Tidak terus-terusan main HP, terus mainan gadget sepanjang hari sampai kalian lupa belajar atau menunda-nunda tugas dari sekolah. Dan juga terlalu sering dan terlalu lama memakai gadget atau HP tidak baik untuk kesehatan, yaitu kesehatan mata, kesehatan tulang dan pundak kita. Karena selalu menunduk atau melihat layar HP atau gadget, mata kita jadi lelah karena terkena sinar radiasi yang terus menerus, membuat mata kita jadi sakit, lelah, dan mungkin bisa mengganggu penglihatan kita. Tapi kita stop sebentar dulu ya adik-adik, kita lanjut dahulu. Kita naikkan satu pujian lagi nih, Pagu puji-pujian yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur buat tahun baru yang telah Tuhan berikan. Kita tidak pernah tahu adik-adik apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi di sini kita mau belajar untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau suka, mau duka, senang, sedih, kita harus selalu tetap belajar setia kepada Tuhan dan tetap berjalan-jalan bersama Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka suara kita kembali dan angkat satu pujian kita, Thankful. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful.
Amin. Pujian yang sangat indah dan pastinya memberkati kita semua. Nah adik-adik, ini nih lanjutan informasi tentang gadget dan handphone tadi. Saat ini gadget atau HP sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam kondisi saat ini. Karena kita semua masih dalam masa pandemi. Jadi semua kegiatan seperti sekolah, belajar, bekerja, ibadah, dan lain-lain masih dilaksanakan secara online atau daring. Semuanya itu membutuhkan gadget, HP, dan teman-temannya tuh seperti perangkat komputer, jaringan internet, kuota, dan wifi. Dan juga kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang berguna dan informasi yang menunjang sekolah dan tugas-tugas kita. Jadi fungsi gadget itu bukan hanya untuk main game saja loh, tapi berfungsi untuk hal yang baik dan bermanfaat. Nah ini juga nih adik-adik, karena kalian bersekolah secara online, kakak ingatkan untuk tidak memainkan gadget kalian pada saat kalian belajar di Gmeet atau Zoom atau mengerjakan tugas bersama teman-teman dan guru. Atau pada saat guru menjelaskan tentang materi atau bahan pembelajaran kalian. Karena sayang sekali kalau kalian tidak memperhatikan yang dijelaskan oleh guru, jika kita tidak berkonsentrasi dan fokus, maka materi yang diajarkan yang kita terima tidak bisa maksimal atau kita mengerti. Karena nih adik-adik, pembelajaran secara online hanya bisa diajarkan maksimal 30-50% saja dari pembelajaran secara offline. Akhirnya kita sendiri kan yang rugi karena tidak bisa mengerti pelajarannya dan tidak bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Oleh sebab itu, penggunaan gadget atau HP tidak semuanya tidak baik adik-adik, tapi ada hal baiknya juga dan harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan adanya batasan waktu pakai. Seperti murid Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan sama-sama kita belajar, kita mau menjadi murid yang mau mendengar, taat, setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat belajarnya ya. Nah ini nih informasi penting juga bagi adik-adik yang rindu ingin membagikan pujian di dalam ibadah online kita. Adik-adik bisa membuatnya dengan dibantu mama dan papa, lalu dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Kakak-kakak akan siap membantu untuk memasukkan ke dalam ibadah kita setiap minggunya. Minggu ini pujian akan dipersembahkan oleh teman kita, kakak kita Elona. Elona akan mengajak kita untuk selalu mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Tuhan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat melayani Elona. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak ajak kita untuk angkat satu pujian lagi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita naikkan pujian. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang satu rasul yang bernama Thomas. Apakah Thomas betul-betul seorang peragu? Apakah Thomas adalah rasul yang kurang percaya kepada Yesus? Nanti kita akan pelajari mengenai siapa itu Thomas dan bagaimana kehidupan dan pelayanannya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu mempersiapkan hati kita, baca kitab suci, doa tiap hari, ya. Ikutin ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini kami datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami tenang, berkonsentrasi mengikuti seluruh ibadah, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan yang menolong kami mengerti dan Allah Roh Kudus juga menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pendeta Robert akan membacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, adik-adik semua, peristiwa ini adalah peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah dikubur, lalu pada hari yang ketiga, murid-murid Yesus beserta dengan beberapa ibu-ibu yang biasa melayani Tuhan Yesus datang ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi Petrus sendiri tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu malam-malam itu mereka semua masih ketakutan. Mereka berkumpul di dalam satu ruangan. Nah, tiba-tiba dalam keadaan tertutup rumah itu, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Kira-kira kalau rumah kita sudah dikunci rapat-rapat, dikunci dengan bagus, tiba-tiba ada orang bisa datang dan muncul di tengah-tengah. Bagaimana perasaan kita? Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus muncul di sana, dia langsung berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus kalau datang selalu memberi damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan kekacauan. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan bukti tangannya yang bekas kena paku waktu dia disalib. Kemudian juga dia menunjukkan lambungnya yang ditusuk tombak oleh tentara Romawi. Dan dikatakan ketika murid-murid melihat Yesus, mereka bukan takut, mereka bersuka cita. Dan Tuhan Yesus sekali lagi berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku," Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani banyak orang, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus bagi banyak orang. Maka Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya, dan dia memberikan perintah kepada murid-muridnya juga nanti agar memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Sayangnya waktu itu ada satu murid Yesus yang tidak hadir di ruangan itu. Ada yang bisa tebak nggak siapa orangnya? Betul sekali, Thomas. Rasul Thomas. Kita nggak tahu dia lagi pergi kemana. Mungkin ada halangan, mungkin ada urusan keluarga, ya. Nah, waktu itu Thomas tidak ada di rumah itu. Lalu ketika mereka bertemu dengan Thomas, rasul-rasul mungkin bilang, "Hei Rasul Thomas, kami sudah bertemu dengan Tuhan." "Ah, nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya, dan sebelum aku melihat luka di lambungnya dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, jadi di sini orang-orang beranggapan bahwa Thomas ini adalah rasul peragu. Orang-orang beranggapan bahwa Rasul Thomas ini adalah rasul yang kurang percaya kepada Yesus. Kalau kurang percaya kepada Yesus, bagaimana dong? Apa boleh dia jadi rasul? Bukan begitu. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, adik-adik, 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi di rumah yang dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat-rapat. Dan saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di depan mereka, langsung muncul di depan mereka, dan Tuhan Yesus langsung berbicara kepada Thomas, karena Thomas ada bersama dengan mereka pada waktu itu. Di ayat 27 dalam Yohanes 20, Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Tuhan Yesus mengucapkan ayat yang sangat terkenal. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, pada peristiwa yang kedua, hari ke-8, mereka berkumpul di rumah yang tertutup. Tuhan Yesus datang dan Tuhan langsung berbicara kepada Thomas, meminta Thomas memasukkan tangannya ke jarinya ke tangannya, memasukkan tangannya ke lambungnya, dan berkata, "Kamu sudah melihat, dan jangan lagi tidak percaya, dan percayalah." "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Thomas. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Sesungguhnya tidak ada orang, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa percaya kepada Yesus kalau tidak menerima iman. Iman adalah anugerah. Iman yang membuat orang bisa percaya Tuhan Yesus. Dan iman itu diberikan oleh Allah kepada setiap orang Kristen sehingga mampu percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat lebih dalam mengenai siapa Thomas ini melalui video klip yang ada di dalam cerita ini. Fakta Alkitab kali ini akan membahas seorang murid Yesus yang terkenal dengan ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus sebelum ia menyaksikannya secara langsung. Siapakah Thomas? Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah Thomas? Sedikit yang dicatat tentang Thomas sang rasul. Thomas mungkin dilahirkan di Galilea dari keluarga sederhana. Dia adalah seorang Yahudi. Kepribadiannya lebih jelas dibandingkan beberapa dari 12 murid lainnya. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani koine, diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani klasik, yaitu Toma, dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom, yang artinya kembar, atau dalam bahasa Inggris twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Yohanes, adalah Didimus. Tidak jelas siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya adalah Yudas, namun Alkitab tidak mencatat kisah itu. Demikian juga dengan pertama kali pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid Yesus. Namun, setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama 6 murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1-3. Mungkin hal ini mengidentifikasikan bahwa Thomas sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam 3 peristiwa lain di dalam Injil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Yudea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi. Tatkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada Bapaknya. Yohanes 14 ayat 5. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Yohanes 20 ayat 24. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Yang ketiga, Thomas sering dikutuk karena diasumsikan sebagai murid yang kurang kepercayaannya karena meragukan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 24-25. Inilah bagian yang fenomenal dari hidup Thomas. Tetapi, sadarkah kita bahwa Thomas juga adalah seorang murid yang berani? Ia rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Hal itu dicatat jelas dalam kitab Yohanes 11 ayat 16. Dia juga tanpa henti mencari kebenaran. Seperti anak yang ingin tahu, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 5. Thomas juga tercatat sebagai salah satu murid yang lantang mengakui ketuhanan Yesus. Perkataannya berbunyi, "Tuhanku dan Allahku" adalah pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus dalam kitab suci. Yohanes 20 ayat 28.
Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas, dan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 rasul Tuhan melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan Kekaisaran Romawi. Pada tanggal 27 September 2006, Paus Benedikt XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia menurut Eusebius dari Caesarea Ecclesiastical History 3. Kemudian meneruskan ke India Barat menurut Act of Thomas 1-2. Dari sana pula ia akhirnya mencapai India Selatan. Eusebius dari Caesarea mengutip Origen menyatakan bahwa Thomas adalah rasul bagi orang Partia, tetapi Thomas lebih dikenal sebagai misionaris ke India berdasarkan catatan Act of Thomas yang ditulis sekitar tahun 200. Kematian Thomas. Menurut tradisi, Saint Thomas mati dengan cara dipanah dan ditombak, lalu dimakamkan di Saint Thomas Mount di Chennai dan dimakamkan di St. Tom Cathedral Basilica. Itulah fakta-fakta menarik tentang Thomas Didymus, murid Yesus. Demikian fakta Alkitab. Baik adik-adik, sudah melihat video klipnya bagaimana sesungguhnya Thomas itu? Thomas bukan peragu. Thomas bukan orang yang kurang percaya. Justru dia berani mengatakan bahwa saya belum melihat. Sebelum saya melihat, saya tidak percaya. Memang sesuatu yang wajar bisa saja seperti itu terjadi. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, percayalah, dan Thomas menegaskan satu kalimat bahwa dia menyebut, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, jarang sekali di Alkitab ada murid Yesus memanggil Yesus sebagai Allah. Tetapi Thomas yang memanggil, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, lalu apakah Thomas peragu? Ini gambar apa nih? Tanda tanya ya. Bertanya itu bagus. Dan Thomas pernah bertanya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 5. "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami bisa datang kepada engkau?" Itu pertanyaan yang bagus. Dan Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat baik dan ayat yang sangat terkenal. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat indah dari pertanyaan Thomas. Jadi, bertanya itu penting. Kalau pertanyaan kita bagus, nanti kita akan dapat jawaban yang bagus. Kalau kita mendapat guru yang bagus, kita mendapat jawaban yang bagus. Yesus adalah guru yang baik, guru yang terhebat di sepanjang zaman, dan Yesus adalah sang kebenaran yang mengajarkan kebenaran. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Thomas? Thomas orang yang sesungguhnya berani mengungkapkan pendapat. Thomas adalah orang juga yang berani bertanya. Dan Thomas juga langsung percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menunjukkan keberadaan dirinya. Dan Thomas adalah orang yang rela melayani Tuhan, bahkan dikatakan dia pergi ke India memberitakan kabar Injil Yesus, dan dia mati di negara India sebagai rasul yang mati martir. Biarlah kita semua adik-adik percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dan juga terus mau belajar, bertanya kepada Tuhan apapun yang menjadi ketidaktahuan kita. Kita bisa membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, dan mengikuti teladan dari Rasul Thomas. Kiranya kita terus bertumbuh menjadi murid-murid Yesus yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami boleh belajar mengenal
seorang rasul yang bernama Thomas yang disebut dengan Didimus. Kami bersyukur memiliki teladan seperti Thomas yang sebetulnya bukan peragu. Dia berani mengungkapkan pikirannya, dia juga tidak ragu-ragu bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Thomas adalah rasul yang juga mati martir, yang dikabarkan dia mati karena memberitakan Injil di negara India. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, agar kami juga sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Robert untuk sabda firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, kita dapat belajar lagi satu tokoh Alkitab yaitu Thomas. Dan pastinya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Thomas, murid Tuhan Yesus yang berani mengajarkan Injil keselamatan Yesus Kristus dan taat dan setia. Biarlah kita juga mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Nah, aktivitas kita minggu ini tokohnya adalah Thomas. Akan di-share di WA grup kelas masing-masing adik-adik. Jadi nanti silakan adik-adik lihat di gadgetnya, lalu dikerjakan dan kirimkan aktivitas adik-adik semua. Selesai sudah ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Kita akan bertemu di ibadah online minggu depan dengan kakak-kakak sekolah minggu lainnya. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup di dalam doa. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah ini. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga berkati adik-adik ya Tuhan di dalam masa pembelajaran secara online, supaya mereka tetap bersuka cita dan bersemangat dan memberikan selalu pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami saja dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tetap ingat teladan Thomas sebagai murid Yesus yang taat dan setia dan menjadi berkat dalam hidup kita. Diingatkan juga untuk HP dan gadgetnya digunakan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Dari kakak, salam sehat selalu. Ingat, kondisi kita belum aman dari COVID. Jadi, jika beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan 3M protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.